I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Romati, NIM 12040404008 dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas 6A. Di video ini saya ingin mereview mengenai soal jawaban ujian tengah semester mata kuliah riset aksi. Mengenai sedikit pembahasan mengenai yang pertama, apa yang dimaksud dengan riset aksi. Riset aksi adalah sebuah metode riset yang berkiblat pada mazhab suatu pemikiran. Jadi sebuah riset aksi ini merupakan sebuah penelitian atau sebuah metode yang menunjukkan kepada pola pikiran seseorang. Pada hakikatnya, riset aksi ini melakukan proses penelitian dalam pemberdayaan secara bersamaan. Adapun menurut pengertian lain, action research atau riset aksi adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan untuk memecahkan sebuah masalah, baik langsung atau melalui proses relaktif dari masalah progresif yang dilakukan oleh individu yang bekerja sama dengan orang lain dalam satu tim. Yang kedua, pengertian dari fasilitator atau pemberdaya merupakan orang yang menjadi perantara antara sesama peserta untuk bersama-sama merumuskan suatu narasi atau konsep. Jadi fasilitator ini bisa disebut sebagai pemberdaya atau pendamping dari masyarakat, seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama-sama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai sebuah tujuan bersama. Yang ketiga, partisipan. Partisipan yaitu pengambilan bagian atau keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara memberikan dukungan seperti tenaga, pikiran, maupun materi yang tanggung jawabnya itu setiap keputusan telah diambil bersama demi mencapai sebuah tujuan bersama. Selanjutnya ada 5 pilar pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, penguatan kelembagaan masyarakat. Maksudnya apa? Dalam suatu lembaga di masyarakat tentunya ada sebuah penguatan di lembaga-lembaga tersebut. Seperti dalam pemberdayaan masyarakat ini, sebuah lembaga ataupun organisasi di mana harus memiliki visi misi ataupun penguatan dari lembaga ataupun organisasi tersebut. Yang kedua, peningkatan kapasitas dan keberlanjutan pendamping masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas ini, pemberdaya atau fasilitator melakukan peningkatan pengetahuan dan kompetisi terlebih kepada untuk bagaimana kelanjutannya pemberdayaan masyarakat ini dapat dipahami oleh masyarakat atau sebuah kelompok. Yang ketiga, peningkatan peran pemerintah daerah. Diharapkan juga sebuah fasilitator atau pendamping masyarakat melaksanakan suatu program yang dapat membantu mewujudkan program-program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi tugas dari fasilitator selain mendampingi masyarakat juga dapat mewujudkan program-program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang belum terrealisasikan. Dan penyelenggara program juga berharap pemerintah ataupun dapat memberikan bantuan dalam proses pelaksanaan program-program bagi sebuah fasilitator atau pendamping. Jadi ada hubungan timbal balik antara fasilitator dengan pemerintah dan pemerintah dengan pendamping atau fasilitator. Yang keempat, integritas program. Program pemberdayaan masyarakat diharapkan terintegrasi dengan sebuah elemen pelaku ekonomi sehingga dapat menjalin kolaborasi yang baik antara pemerintah, antara fasilitator ataupun pendamping dengan masyarakat di sekelompok daerah tersebut. Yang kelima, tata kelola dan anti korupsi. Sebuah fasilitator atau pendamping masyarakat ini tidak boleh berkorupsi, memiliki sikap mengambil hak milik masyarakat setempat dan harus memiliki menjalankan program dan usahanya itu dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan seenaknya mengambil hak asasi, hak milik masyarakat setempat meskipun kita tugasnya sebagai pendamping atau fasilitator di masyarakat tersebut. Namun di sini juga ada pilar riset aksi. Yang pertama itu ada prinsip demokratif, partisipatif, dan pemberdayaan berkelanjutan. Maksudnya prinsip demokratif itu seperti apa? Dalam sebuah riset aksi atau penelitian tentunya ada prinsip demokratif, yaitu kita dari rakyat untuk rakyat. Jadi kita menerima aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Yang kedua, partisipatif. Partisipatif itu adanya hubungan timbal balik, adanya hubungan baik antara masyarakat dan kita. Jadi masyarakat juga
adanya partisipasi terhadap program-program kita, dan kita juga membantu program-program dari masyarakat setempat. Yang ketiga, pemberdayaan dan berkelanjutan. Jadi mengenai sebuah pendamping ini memberdayakan masyarakatnya itu tidak hanya satu titik ataupun di dalam waktu tertentu. Tentunya pasti akan ada keberlanjutan, bagaimana kelanjutannya itu akan berproses baik dan menghasilkan sebuah program yang tentunya bisa dimanfaatkan dan dilanjutkan oleh masyarakat setempat tersebut. Untuk soal yang kedua, kenapa relasi belajar riset aksi harus memiliki subjek-subjek? Yaitu kenapa? Karena dalam sebuah riset aksi atau penelitian dilakukan secara subjek-subjek, karena jika tidak melakukan subjek-subjek akan mengakibatkan emosional dan akan melibatkan suatu perasaan. Sebuah riset aksi ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan subjek-subjek aktif, maka dapat mengembangkan tentang masalah atau persoalan yang dihadapi di sebuah masyarakat, dapat mengembangkan fungsi dan tujuannya dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Soal nomor 3 yaitu jelaskan 3 teknik dari 8 teknik fasilitasi. Yang pertama itu berkenalan. Dalam sebuah riset aksi atau dalam sebuah penelitian ada teknik fasilitasi. Yang pertama, berkenalan. Perkenalan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam suatu interaksi sosial, terlebih dari teknik fasilitasi. Yang kedua, menyapa. Menyapa merupakan aktivitas yang sangat dibutuhkan sebelum kita terjun ke masyarakat. Tentunya kita harus saling mengenali bagaimana masyarakat mengenal kita, dan kita juga mengenal bagaimana warga masyarakat setempat itu. Yang ketiga, dalam teknik fasilitasi ini ada ice breaking. Dalam ice breaking ini merupakan sebuah kegiatan untuk merefleksikan, untuk mengenal lebih jauh bagaimana warga setempat itu karakternya seperti apa, dan untuk lebih bisa mengenal lebih jauh lagi. Dan dilakukan ini juga untuk mencairkan suasana kegiatan agar tidak terlalu tegang mungkin ya. Yang keempat, pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat. Merupakan proses pembelajaran masyarakat dalam membangun desa. Proses pembelajaran melalui tahapan siklus ini dalam setiap tahunnya proses dilakukan pendekatan kelompok. Jadi dalam sebuah penelitian pembelajaran untuk ke masyarakat itu tentunya memiliki proses adanya siklus dari sebuah kita awalnya terjun survei ke tempatnya, terus kita berkenalan dengan masyarakat dan memiliki metode-metode yang kita berikan kepada masyarakat untuk membangun program, untuk mendukung program agar program tersebut berkelanjutan dan bisa menghasilkan dampak positif untuk masyarakat setempat. Oke, untuk soal terakhir mengenai kenapa dalam riset aksi harus menggunakan siklus? Jelaskan kembali tentang tahapan siklus riset aksi Sisdamas. Dalam sebuah penelitian ataupun kita sebagai pendamping, posisinya fasilitator, tentunya sebelum kita terjun ke masyarakat, tentunya kita memiliki beberapa tahapan-tahapan ataupun siklus. Yang pertama itu adanya sosialisasi awal dan rembuk warga. Masyarakat belajar memutuskan secara sadar upaya penyelesaian masalah yang mereka butuhkan. Jadi kita sebagai fasilitator atau pendamping masyarakat, langkah awal sebelum kita memberdayakan masyarakat, tentunya kita ada sosialisasi awal dulu, perkenalan, mengadakan perkumpulan dengan warga setempat, kita mengetahui apa permasalahan inti di sebuah desa tersebut, di daerah tersebut bagaimana. Yang kedua, refleksi sosial, terlibat menentukan masalah utama yang ada di masyarakat. Jadi setelah kita mengetahui apa masalah utama, kita tentukan siklusnya, bagaimana akar masalahnya dari mana, kita tentukan. Yang ketiga, pemetaan sosial, transparansi informasi dalam menggali potensi dan permasalahan bersama. Pemetaan sosial ini setelah dibuat bagan bagaimana akar masalahnya seperti apa, kita dipetakan menurut dari bagan sosial itu sendiri, dari bidang-bidang sosial. Jadi telah diketahui bahwa di masyarakat tersebut ada sebuah permasalahan yang akar masalahnya itu seperti ini, dan bagaimana sih dari pandang sosialnya itu sendiri. Terus yang ketiga, yang keempat, organisasi masyarakat. Masyarakat mampu mengorganisasi diri dalam menentukan siapa yang harus menjadi pemimpin. Pemimpin yang dipilih itu adalah yang memiliki kemampuan, memiliki potensinya untuk kesejahteraan orang lain. Jadi setelah kita menentukan masalah, dari kita fasilitator menunjuk sebuah pemimpin, membentuk sebuah organisasi yang mana pemimpinnya itu dari masyarakat setempat itu. Jadi masyarakat setempat itu harus bisa ikut andil, partisipasi dalam program kita untuk bisa membantu permasalahan-permasalahan yang ada di desa tersebut. Yang kelima, perencanaan partisipatif. Masyarakat mampu merencanakan program
mempunyai tanggung jawab untuk perencanaan. Pengembangan program tidak hanya bertumpu bantuan dari pihak luar saja, tetapi bisa mengoptimalkan potensi yang ada di masyarakat. Jadi kita sudah mempunyai suatu akar masalah, kita sudah mempunyai dari pandang sudut sosialnya seperti apa, dan kita sudah mempunyai organisasi dan dibentuk sebuah organisasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya kita merencanakan sebuah bagaimana solusi partisipatif untuk merencanakan sebuah program agar masalah tersebut tuh dapat terselesaikan dengan bersama. Jadi adanya partisipatif itu jadi dari masyarakat juga ikut andil dalam menyelesaikan masalah, dari kitanya juga ikut sama-sama adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Yang keenam, sinergi program. Masyarakat mampu menggali keswadayaan masyarakat baik secara moral, gagasan, tenaga maupun material, dan mengakses informasi potensi anggaran pemerintah serta dana. Yang ketujuh, pelaksanaan program. Masyarakat mampu bekerja sama dalam melaksanakan program secara kompak antara pendamping dan masyarakat disertai dengan sikap harmoni sosial. Jadi tidak adanya kekerasan, tidak adanya musuhan. Jadi harus ada memiliki sikap kekeluargaan, harmoni. Yang kedelapan, pemantauan dan evaluasi, yaitu tahap terakhir dalam sebuah pemberdaya. Kita selaku fasilitator atau pendamping masyarakat, tentunya adanya sebuah pemantauan yang tumbuhnya kesadaran kritis dari masyarakat mengenai selama kita memberdayakan masyarakat, tentunya ada penilaian-penilaian dari masyarakat, baik buruknya tentunya kita akan terima untuk bisa dievaluasi untuk kedepannya seperti gimana gitu. Jadi diharapkan untuk pendamping atau fasilitator sebelum melakukan pemberdayaan kepada masyarakat tentunya harus sudah memiliki bahan siklus tahapan-tahapan sebelum kita terjun langsung ke masyarakat tersebut. Jadi tahap terakhir ini yaitu adanya sebuah evaluasi untuk kedepannya agar bisa lebih baik, agar bisa lebih bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kekurangan mohon dimaklumi dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.